Pernahkah Anda benar-benar menatap mata seekor kucing yang datang menghampiri Anda? Bukan sekedar melihat, tapi merasakan. Di balik tatapan polos dan suara meongnya yang lirih, pernahkah terbesit ketakutan sekaligus harapan di hati Anda? Bahwa mungkin saja makhluk kecil yang sering kita anggap remeh inilah yang kelak di padang mahsyar akan memegang erat tangan Anda, menjadi pembela Anda, dan menarik Anda masuk ke dalam surga saat amal lain tak mampu menyelamatkan. Seringkali kita terlalu sibuk mendaki gunung yang tinggi untuk mencari pahala besar. Namun, Allah yang Maha Rahman seringkali menyembunyikan kunci surganya dalam bentuk yang sangat sederhana. Kunci itu mungkin sedang mengeong kelaparan di depan pagar rumah Anda, atau sedang meringkuk manja di ujung sajadah Anda saat ini. Memuliakan kucing bukan sekedar hobi duniawi. Ini adalah cermin keimanan dan ujian bagi kelembutan hati seorang mukmin. Sebelum kita menyelami samudra hikmah ini, silakan tekan tombol subscribe dan berikan like berbaik Anda sebagai tanda cinta pada makhluk Allah. Jangan lupa share video ini sekarang juga. Bayangkan jika satu kali ketukan jari Anda menggerakkan hati orang lain untuk memberi makan kucing jalanan, maka pahala kebaikan itu akan mengalir deras ke rekening akhirat Anda tanpa terputus, bahkan saat Anda sedang tertidur lelap. Mari kita mulai perjalanan hati ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Lembut, yang meniupkan ruh kehidupan mulai dari malaikat pemikul arsy hingga seekor kucing jalanan yang meringkuk di emperan toko. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna yang mengajarkan bahwa Islam bukan hanya soal hubungan di atas sajadah, tapi juga bagaimana tangan kita memperlakukan makhluk yang tidak bisa bicara. Hati manusia itu ibarat wadah. Jika diisi dengan kasih sayang, maka yang memancar adalah kelembutan. Memuliakan kucing adalah ujian ketulusan, karena hewan tidak bisa membalas budi atau mengucapkan terima kasih. Rasulullah SAW memberikan rumus agung dalam hadis riwayat Abu Daud. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Ini adalah mandat umum. Saat Anda menaruh semangkuk air untuk kucing yang kehausan, Anda sejatinya sedang mengirimkan sinyal ke langit. Anda sedang berkata, "Ya Allah, aku menyayangi makhlukmu yang lemah ini, maka sayangilah aku hambamu yang lemah ini." Tidakkah kita ingin nama kita disebut-sebut oleh malaikat Jibril di hadapan Allah hanya karena kebaikan kecil pada seekor kucing? Inilah janji pertama yang paling kita butuhkan, mendapat rahmat Allah pada hari kiamat yang penuh ketakutan. Janji Allah yang kedua adalah pengampunan dosa melalui kasih sayang kepada hewan. Kita semua adalah manusia yang penuh noda dosa. Ingatlah kisah masyhur tentang seorang wanita pendosa dari Bani Israel yang diampuni seluruh dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang sekarat di tengah gurun. Jika memberi minum anjing yang air liurnya najis berat saja bisa menghapus dosa zina seumur hidup, lantas bagaimana dengan kucing? Kucing adalah hewan suci yang sering bertawaf di sekitar kita. Rasulullah menjamin kesuciannya. Maka, semangkuk susu atau sedikit sisa makanan yang Anda belikan bisa jadi adalah amal yang memadamkan murka Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Jangan pernah meremehkan kucing di rumah Anda. Setiap sentuhan lembut tangan Anda pada bulu mereka dicatat oleh malaikat. Jadikanlah ia saksi pembela di sidang pengadilan Allah nanti. Biarkan dia mengeong di hadapan Allah dan bersaksi, "Ya Allah, hamba-Mu ini dulu merawatku dengan baik, maka rahmatilah dia sekarang sebagaimana dia merahmatiku dulu." Selain itu, ketahuilah bahwa setiap suapan makanan untuk kucing Anda adalah sedekah jariah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati yang basah atau bernyawa, terdapat pahala. Jangan mengeluh soal biaya perawatan, karena itu adalah transaksi langit yang akan Anda panen di akhirat. Namun, di balik janji manis ini tersimpan peringatan keras. Memelihara hewan adalah pedang bermata dua. Jika memuliakan bisa membawa ke surga, maka menzolimi kucing bisa menjadi rantai yang menyeret seseorang ke neraka.
Rasulullah menceritakan seorang wanita yang diazab karena mengurung seekor kucing sampai mati tanpa memberinya makan. Ini peringatan bagi kita. Jangan memelihara hanya untuk lucu-lucuan saja. Jika tidak mampu merawat, lepaskanlah dengan baik agar mereka bisa mencari rizki Allah di bumi yang luas. Jangan memukul mereka hanya karena mencuri lauk. Mungkin itu rizki yang Allah titipkan lewat mereka. Ingatlah, mereka adalah umat seperti kita yang juga bertasbih kepada Allah. Jika kita mencari teladan, lihatlah Abdurrahman bin Sahar, yang dunia mengenalnya sebagai Abu Hurairah, bapak kucing kecil. Beliau sering memungut anak kucing terlantar dan membawanya di dalam lengan jubahnya, bahkan ke majelis ilmu Rasulullah. Nabi tidak marah, justru tersenyum ridho. Kisah ini mengajarkan bahwa menyayangi kucing sama sekali tidak mengurangi kewibawaan seorang laki-laki atau pemimpin. Justru itu adalah tanda kesempurnaan iman. Bagi Anda yang lelah membersihkan kotoran kucing atau bajunya ditempeli bulu, bersabarlah. Lelah Anda dicatat sebagai jihad kasih sayang dan Anda sedang menapaki jejak kemuliaan sahabat Nabi. Mari kita luruskan kembali niat. Mulai detik ini, saat Anda memberikan makan kucing, lakukanlah dengan niat mengikuti jejak Rasulullah SAW dan mencari senyum Allah. Surga Allah itu luas dan pintunya banyak. Boleh jadi, pintu surga Anda bukanlah dari puasa atau tahajud yang masih sering terlewat, melainkan melalui pintu Ar-Rahman, pintu khusus bagi para penyayang yang terbuka berkat seekor kucing jalanan yang Anda selamatkan di malam yang dingin. Sebelum layar ini gelap, kami ingin menyapa Anda. Dari kota atau negara manakah Anda menyimak video ini? Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa mempererat ukhuwah. Mari jadikan kolom komentar ini sebagai majelis doa virtual. Tuliskan salawat Nabi favorit Anda atau doa harapan terbesar yang paling sering Anda bisikkan dalam sujud. Siapa tahu, satu kata amin dari saudara seiman di sini menjadi sebab Allah mengabulkan hajat Anda. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir di channel AMA Muslim. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.